Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah sistem berkas, yaitu pengalamatan record dengan metode run dan overflow data area. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Felix Fieri Maidro dengan NPM 20421333. Saya berasal dari Universitas Widya Dharma, jurusan Informatika, Prodi Fakultas Teknik Informasi. Em, Pertama-tama saya akan terlebih dahulu membahas mengenai organisasi indeks sekuensial. Apa sih indeks sekuensial itu? Indeks sekuensial adalah suatu metode penyimpanan dan pembacaan data yang dilakukan secara terurut. Dalam melakukan pembacaan data juga akan dilakukan secara berurutan. Berarti pembacaan akan dimulai dari data yang paling awal dan dilanjutkan dengan data berikutnya sehingga data yang dimaksud bias untuk ditemukan. Indeks sekuensial adalah kombinasi dari organisasi file sekuensial dan organisasi file relatif. Pengaturan file berurutan dirancang untuk kebutuhan dalam akses data secara acak. Jadi, record data dapat diakses secara langsung dengan menggunakan satu atau lebih indeksnya. Organisasi indeks sekuensial memiliki dua pendekatan. Yang pertama itu adalah blok indeks dan data, dan yang kedua adalah prime dan overflow data area. Prime dan overflow data area, eh, kita lebih akan menjelaskan di sini yaitu prime dan overflow data area. Oke, jadi pada kesempatan ini saya akan lebih menjelaskan prime dan overflow data area. Prime data area adalah area primer atau area utama penyimpanan record yang diurutkan secara menaik. Urutan data bisa berubah, akan tetapi alamat record tetap. Sedangkan overflow merupakan area atau daerah berisi ruang bebas yang digunakan untuk menyimpan record yang baru selama pembuatan file. Jadi, jika area primer penuh, akan disimpan ke area overflow. Di sini kita bisa melihat tabel yang akan digunakan untuk implementasi dari prime dan overflow data area. Oke, untuk lebih mudah dipahami, saya akan mencobanya dengan contoh kasus. Di sini kita diminta untuk menginsert data yang yang sudah disiapkan. Jadi, pertama-tama kita akan diminta untuk menginsert AMON. Berarti kita karena belum ada data, berarti AMON dimasukkan di blok satu record satu AMON. Oke, selanjutnya berarti diminta untuk menginsert Claude. Claude itu memiliki abjad berawalan C, berarti di bawah AMON. Letak recordnya di bawah AMON. Selanjutnya, kita diminta untuk menginsert arlog. Arlog berawalan abjad A, sehingga dia terletak di antara AMON dan Claude. Berarti Claude di sini harus diturunkan menjadi record 3. Berarti Claude harus turun ke record 3. Sementara record 2, 1.2 diisi oleh arlog. Selanjutnya, kita diminta untuk menginsert Granger. Berarti Granger berawalan huruf G yang berarti kita harus menginputnya setelah C. Granger. Selanjutnya kita diminta untuk menginsert data dengan yaitu edit, data edit. Berarti edit seharusnya terletak di antara Claude dan Granger. Berarti sehingga Granger harus turun ke overflow pointer. Karena apa? Karena di sini
blok 1 sudah penuh, sehingga Granger harus turun di area overflow. Dan blok 1.4 diisi oleh edit. Karena di sini Granger terletak di overflow area 4.1, sehingga di overflow pointernya, jadi kita harus memberikan data berupa 4.1 di yang berarti ada data Granger yang terletak di pada overflow area 4.1. Selanjutnya kita akan diminta untuk menginsert YV. YV berarti di bawah edit, sehingga dia terletak di blok 2.1. Selanjutnya Valentina. Valentina itu sebelum YV, berarti YV di sini harus turun ke blok 2 record 2. Sehingga Valentina mengisi blok 2 record 1. Oke, berarti selanjutnya kita diminta untuk menginsert alpha. Alpha alpha berarti kita harus meletakkannya di antara Amon dan Arlot. Jadi untuk perubahan yang terjadi adalah Arlot turun menjadi 1.3, sedangkan Claude menjadi 1.4, dan edit harus turun ke overflow area karena di sini untuk blok 1 sudah bakalan penuh. Oke, kita coba implementasikan alpha. Tadi di sini berarti menjadi Arlot, sedangkan di sini menjadi Claude. Berarti edit turun menjadi di overflow area dengan membawa overflow pointer 4.1. Sementara Claude harus mengisi overflow, harus diisikan overflow pointernya 4.2 karena edit yang tadinya di bawah Claude turun ke area overflow area dengan mengisi blok 4 record 2. Jadi dia harus diisi di overflow pointernya Claude. Claude. Selanjutnya berarti kita diminta untuk menginsert Harit. Harit berarti sebelum Valentina. Berarti Valentina dan YV harus turun satu record. Berarti di sini menjadi YV, di sini menjadi Valentina. Dan di sini menjadi Harit. Oke. Selanjutnya kita diminta untuk menginsert Terisla. Terisla berarti setelah Harit dan sebelum Valentina. Berarti maka YV dan Valentina harus turun lagi satu record. Dan di sini kita hapus menjadi Terisla. Kita ganti jadi Terisla. Dan kita selanjutnya diminta untuk menginsert Safir. Safir itu berada sebelum YV dan setelah Valentina. Sehingga YV di sini harus turun karena blok 2 di sini sudah penuh. Sehingga YV harus turun ke overflow area. Dan Safir menggantikan posisi YV dengan membawa pointer 4.3. Oke, berikut untuk contoh kasus insert data. Bagaimana untuk kasus delete data? Oke, kita coba untuk kasus delete datanya. Kita coba dengan data yang diminta untuk dihapus adalah data-data berikut. Berarti kita coba. Yang pertama, kita diminta untuk menghapus Safir. Berarti Safir kita hapus di sini. Safir membawa overflow pointer 4.3. 4.3 itu ada YV. Berarti ketika Safir dihapus, berarti YV kembali naik menjadi blok 2 record 4. Dan di sini harus dihapus di overflow area-nya. Selanjutnya kita diminta untuk menghapus Valentina. Valentina yang kita hapus, YV-nya berarti naik menggantikan Valentina. Dan
Sini kita hapus. Selanjutnya kita diminta untuk menghapus Granger. Granger itu terletak di overflow area 4.1, dengan berarti overflow pointernya diisi berada pada edit, sehingga perubahan yang terjadi adalah Granger di sini dihapus karena tidak ada di atasnya, berarti edit naik. Edit naik berarti di sini dihapus, edit data lamanya dihapus, di, diubah menjadi 4.1, dan overflow pointernya si Claude yang tadinya edit 4.2 karena pindah ke 4.1, jadi di sini overflow pointernya otomatis harus berubah menjadi 4.1. Selanjutnya kita diminta untuk menghapus Amon, sehingga Amon yang berada pada record 1.1 harus kita hapus, sehingga menjadi perubahannya adalah alpha naik, arlotnya naik juga, Claude juga ikut naik dengan di sini kita hapus dulu. Tadinya yang Claude membawa overflow pointer 4.1, sekarang overflow pointernya harus hilang karena di sini kosong, berarti edit harus naik. Edit harus naik sehingga di sini dihapus, dan hasil akhirnya adalah seperti yang dapat ditampilkan di layar ini. Oke, sekian penjelasan materi mengenai pengamatan record dengan metode prime dan overflow data area yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kalimat dan materi dalam materi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan tugas ini, dan kepada situs website yang telah membantu saya dalam pembuatan materi yang saya sampaikan pada hari ini. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.